Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Madrasah. Mungkin teman-teman dari sahabat madrasah masih mengingat tentang masyarakat Rohingya, yaitu satu peristiwa yang terjadi di Myanmar dan ini terus menjadi pembahasan dunia dan saat ini menjadi ramai dibicarakan karena sebagian daripada pengungsi dari Rohingya ini sudah mendarat di Aceh. Lalu bagaimana penerimaan masyarakat di Aceh ini menjadi satu polemik yang dibicarakan oleh masyarakat dunia dan mungkin sebagian besarnya adalah masyarakat Indonesia. Pun demikian tidak luput menjadi pembahasan dan perhatian daripada calon presiden kita. Ada beberapa pernyataan yang nanti bisa kita simak. Pertama adalah pernyataan calon presiden Bapak Prabowo Subianto, paslon nomor 2, memberikan pernyataan terkait dengan pengungsi yang ada di Aceh dari Rohingya tersebut. Mari kita dengarkan dan kita simak bersama-sama. Seandainya nanti Bapak ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden, kira-kira apa langkah-langkah yang konkret yang bisa menyelesaikan persoalan Uighur, persoalan Myanmar, dan juga persoalan Palestina? Terima kasih. Persoalan internasional, Myanmar, Uighur, dan Rohingya, katakanlah kita mau bantu Rohingya. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Rakyat kita sendiri kurang makan. Anak-anak kita sekitar 20% lebih kurang gizi. Tadinya yang kita terima Rohingya, sekarang kasihan rakyat Aceh, rakyat Sumatera Utara, ya. Ini saya bicara praktis, Pak. Saya praktisi, Pak. Ya. Jadi, sekarang kita mau bantu Palestina. Apa yang bisa kita bantu? Kita kirim bantuan. Kemarin kita kirim 50 ton. Teman-teman, barusan kita dengarkan ketika Pak Prabowo ini diundang oleh Muhammadiyah dan didanai oleh Profesor Ali Mukti terkait dengan fenomena yang ada. Dan Pak Prabowo sama sekali tidak menunjukkan simpatiknya kepada masyarakat Rohingya yang ada di sana. Alih-alih beliau menyampaikan apa yang bisa kita berikan bantuan. Orang banyak dari masyarakat kita sendiri berkekurangan gizi, kekurangan makanan. Dan ini menurut saya kontraproduktif dengan pernyataan Pak Prabowo bahwa kita ini adalah masyarakat kaya raya, kita semuanya cukup, kita memiliki banyak harta yang bisa dibagi oleh seluruhnya. Itu kayaknya sangat optimis sekali, tetapi begitu dihadapkan dengan masyarakat Rohingya yang saat ini sudah di Aceh, beliau menyampaikan seakan-akan tidak memiliki empati. Ya setidaknya jangan begitu Pak Prabowo, kalaupun tidak berpihak itu kan tetap ada hal-hal yang mestinya dilakukan saat ini. Masa hanya begitu menolak saja, terus bagaimana kita mencoba untuk menyelami. Ini kan satu masalah, pasti ada solusinya. Dan ketika memberikan solusi, itu ya harus win-win. Memang betul, kita juga memperhatikan bagaimana masyarakat Aceh penerimaannya terhadap masyarakat Rohingya ini yang ada di sana. Mungkin salah satu alternatifnya kan memang harus tercukupi kebutuhannya ini sesaat ini. Masa kita negara dengan ekonomi ke-8 dunia, tetapi begitu ada beberapa orang saja, hanya ratusan orang saja yang mengungsi, kemudian kita apatis sama sekali. Nah ini kan ya menurut saya harus diselami lebih dahulu Pak Prabowo ya. Masalah yang terjadi di sana bagaimana, ya mungkin kita jamin untuk sementara ini kita tampung mereka, kemudian dicarikan solusi-solusi terbaik. Dan itu tentunya nanti apakah solusi itu memang harus diberikan secara full oleh Indonesia ataukah mungkin ada win-win solusi yang dibagi dengan mereka. Kemudian di sisi lain juga memang perlu dikritisi. Apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat Rohingya ini? Apakah hanya makanan?
ataukah juga kenyamanan atau orientasi nanti setelah ini dalam jangka panjang itu kehidupannya bagaimana. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian di sisi lain ini kan juga nanti akan kita perlihatkan kepada pemirsa bagaimana masyarakat Rohingya ini terkait dengan sopan santunnya, tutur katanya, perilakunya. Ini juga ada yang menyampaikan ada hal-hal yang tidak baik. Serambi itu juga nanti kita cari solusi yang terbaik. Tetapi ya menurut saya Pak Prabowo bagus, secara cepat sekali mementingkan masyarakatnya, tetapi kan juga belum memunculkan rasa empatinya, sikap empatinya kepada masyarakat Rohingya. Pak, bahwa undang-undang kita mengamanatkan kita ini mesti aktif di dalam politik dunia, politik kemanusiaan, politik keadilan. Nah, terus kalau hanya begitu saja, itu mana menunjukkan keaktifannya. Baik teman-teman, itu hanya sekedar pendapat kita ya terkait apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Lalu teman-teman mungkin sekarang mari kita simak ketika Pak Anies Baswedan sebagai paslon nomor urut 1 bagaimana memberikan tanggapan ketika ditanya tentang masyarakat Rohingya yang mengungsi di Indonesia ini. Kita lihat bersama-sama. Dengan peran Indonesia di dunia internasional, kami berpandangan bahwa Indonesia harus aktif. Indonesia di dalam kancah internasional tidak transaksional, di mana kita melihat negara-negara lain semata-mata sebagai mitra dagang, mitra ekonomi. Kalau tidak ada kegiatan perdagangan maka tidak ada hubungan. Tidak, kita adalah seperti kita di sini. Kita semua warga Surabaya, warga Indonesia, dan kita adalah warga dunia yang harus terlibat di dalam urusan-urusan dunia. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan, apalagi yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita, menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang kita bisa lakukan. Sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kami bagian dari dunia, dan bila ada problem-problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam. Sambut mereka, beri perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali. Tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Terima kasih. Oke pemirsa, tadi sudah bisa menyimak sendiri jawaban Pak Anies. Beliau tanpa menunjukkan tanggung jawabnya, yaitu sesuai dengan amanat undang-undang, kemudian ada kemauan untuk aktif di dalam untuk menanggapi daripada politik dunia itu, dan ini adalah bagian dari kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian begitu Pak Anies. Tapi menurut saya Pak Anies juga harus secara detail Pak Anies supaya ini juga meyakinkan daripada penanya. Apa yang dimaksud aktif itu dalam wujud konkretnya, apa mungkin yang jangka pendeknya terkait dengan pengungsi yang sudah ada berada di Aceh ini kita perlakukan bagaimana, kemudian nanti untuk jangka panjangnya itu adalah bagaimana kita sebagai Indonesia yang saat ini mungkin juga jadi keketuaan daripada ASEAN, ini juga harus memiliki andil yang besar untuk memberikan satu solusi terhadap persoalan yang ada di Myanmar itu sendiri. Hal-hal konkretnya Pak Anies ya, jadi tidak secara bombastis menunjukkan semangatnya saja, tetapi ini begitu dalam tataran implementasi, dalam tataran pelaksanaannya ini akan bingung. Jadi mohon mungkin kalau lebih didetailkan lagi, saya pikir masyarakat akan menjadi jelas, dan kita semuanya para pemirsa TV Madrasah ini juga mendapatkan pencerahan yang cukup. Oke, barangkali itu teman-teman. Semoga apapun yang kita lakukan, kita ngaji politik bersama-sama, semoga dengan kita sering mendengarkan ataupun sering ikut memahami bagaimana permasalahan bangsa ini, maka itu adalah bagian kontribusi kita kepada bangsa ini. Semoga bangsa ini mendapat di tangan orang-orang penguasa yang benar, sehingga kedepannya kita memiliki harapan yang lebih baik. Baik, semangat terus Indonesiaku untuk menjemput era emasnya di tahun 2045. Semoga jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.